Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadil qanat ya syabab. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TOEFL, dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar terkait tentang tarokib. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwasanya di TOEFL itu ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah tarokib. Di tarokib seperti ini, untuk keilmuan atau materi yang perlu kita kuasai itu yang pertama adalah qawaid atau nahwu sorof gitu ya. Karena kenapa? Karena di tarokib itu nanti kita akan lebih ke dalam bagaimana kita menyusun kalimat. Berarti condongnya adalah kita belajar nahwu gitu ya teman-teman, karena nahwu itulah yang isinya berkaitan tentang bagaimana caranya kita menyusun suatu kalimat. Jadi seperti itu ya. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada di nomor satu pada soal ini kita baca dulu. Jangan lupa kita terapkan selalu membaca perintah ya teman-teman ya. Kita selalu biasakan membaca perintah. Di sini perintahnya adalah akmil mayati bi angsabi kalimah, yang artinya adalah lengkapi mayati pertanyaan-pertanyaan berikut ini bi angsabi kalimah dengan kalimat atau kata ya. Kalimat itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah kata. Oke. Angsab itu dari kata munasib. Munasib itu cocok. Kalau angsab itu kalau di dalam bahasa Arab atau dalam kaidah nahwu itu namanya ismut tafdil atau sesuatu yang melebihkan atau mengutamakan. Contohnya semisal jamil itu bagus, kalau ajmal itu lebih bagus. Nah, kalau biangsabi kalimah maknanya dengan kata yang cocok. Jadi di pertanyaan berikut ini kita akan menemukan yang namanya kolom yang tidak terisi teman-teman ya, atau di dalam bahasa Arabnya itu istilahnya hadfun gitu ya. Jadi ini nuktoh-nuktoh ya kalau bahasa kita, tapi kalau dalam bahasa istilah resminya itu namanya hadfun. Oke. Nah, di sini kita lihat pertanyaan yang pertama itu qala Umar bin Al-Khattab Dhad itu radhiyallahu an lil ghulamil arabi. Jadi Umar bin Khattab itu berkata, lil gulam, gulam itu adalah pemuda, pemuda Arab ya teman-teman, berarti maknanya al-Arabi. Apa yang cocok di dalam di kolom yang kosong ini teman-teman? Berarti kita akan membahas tentang pertanyaan gitu ya, atau kalimatul istifham kalau dalam bahasa Arab, di kata pertanyaan. Oke, kita lihat dulu. Setelahnya itu ada kalimat al-baitaini ajmal. Baitul khalifati am baitu abika. Nah, jadi di dalam pertanyaan ini ada 4 pilihan ya. Aina, ayu, hal, dan juga yang terakhir ainama. Aina itu maknanya atau artinya adalah di mana. Oke. Kemudian ayu, ayu itu yang mana. Hal itu apakah. Ainama itu di mana mana gitu ya, dimanapun gitu ya maksudnya. Nah, di sini secara makna al-baitaini ajmal itu adalah dua, al-baitaini itu dua ya, dua rumah. Baitun itu adalah rumah, ajmal berarti tadi yang saya sampaikan, jamil itu bagus, kalau ajmal itu lebih bagus. Baitul Khalifah, rumah milik khalifah, atau itu atau ya. Baitu abika atau rumah rumah bapak kamu. Abika itu abun itu adalah bapak, ka itu domir kepemilikan atau kata ganti kepemilikan yang tersambung kepada kamu, milik kamu. Jadi rumah bapak kamu. Nah, berarti di sini konteksnya adalah mengutarakan suatu pilihan gitu ya. Yang mana kan gitu ya. Kan nggak mungkin di mana dua rumah, kan nggak mungkin. Oke. Yang mana atau apakah, kan nggak masuk juga. Apakah dua rumah, kan nggak masuk ya. Aina mah dimanapun dua rumah juga nggak masuk. Berarti yang paling benar itu adalah ba, yaitu ayyul baitaini ajmal.
baitul khalifati am baitu abi abika. Jadi seperti itu ya contoh dalam soal tarokib. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan bagi teman-teman yang ingin belajar TOEFL.online ya, dan bagi yang ingin mengikuti tes resmi bersertifikat, nah, silahkan langsung kunjungi di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.